Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi untuk mahasiswa administrasi kesehatan, kita akan membahas tentang masalah-masalah gizi di Indonesia khususnya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa atau sedikit tentang masalah gizi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih luas dan lebih mendalam tentang masalah-masalah gizi. Untuk 4 masalah gizi utama yang berhubungan dengan kurangan zat gizi, yang pertama adalah kekurangan energi protein, lalu ada anemia gizi besi, kekurangan vitamin A, dan yang keempat gangguan akibat kekurangan yodium. Berikut adalah penyebab masalah gizi tersebut. Untuk yang pertama adalah kekurangan energi dan protein, yaitu suatu keadaan kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Yaitu konsumsi energi dan zat gizi ini biasanya tidak memenuhi anjuran dari kecukupan gizi atau angka kecukupan gizi tiap harinya. Untuk salah satu contoh dari kekurangan energi dan protein adalah malnutrisi, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Ini adalah gambaran beberapa dampak dari kekurangan energi dan protein. Untuk kwashiorkor adalah kekurangan protein. Biasanya ditandai dengan pembekakan di bagian bawah kulit atau edema karena akibat terlalu banyak cairan di dalam jaringan tubuh ini. Dan biasanya pembekakan ini dapat terjadi di seluruh bagian tubuh, umumnya dimulai di kaki. Ada beberapa ciri-ciri dari kwashiorkor, yaitu rambutnya kering, jarang, rapuh, bahkan kemerahan, biasa disebut dengan rambut jagung. Muncul ruam atau dermatitis, mudah marah, kelelahan dan mengantuk, gangguan tubuh kembang, perut membesar, infeksi terjadi terus-menerus akibat lemahnya kekebalan tubuh, kuku pecah dan rapuh, berubah pigmen kulit, ada penurunan massa otot, diare, dan BB atau TB ini sulit untuk bertambah. Dan apabila kasusnya parah, bisa mengalami shock karena dehidrasi yang berat. Untuk yang kedua adalah marasmus, yaitu kekurangan energi protein dan dari semua bentuk makronutrien. Biasanya paling banyak ini ditemukan di anak yang berusia di bawah 2 tahun, yang memiliki ciri-ciri kekurangan berat badan, kehilangan banyak massa otot dan jaringan lemak, lalu pertumbuhannya terhambat, kulitnya kering dan rambutnya rapuh, terlihat lebih tua di usianya, tidak berenergi dan tampak tidak bersemangat atau lesu, lalu wajah menjadi bulat, biasanya seperti orang tua, dan diare kronis. Yang ketiga adalah percampuran dari marasmus dan kwashiorkor, yaitu malnutrisi karena energi protein ini berat, terus meningkatkan resikonya terjadi berbagai macam penyakit. Dan biasanya malnutrisi ini paling parah adalah bisa mengancam nyawa. Walaupun sudah ditangani, biasanya anak-anak yang sudah menderita atau mengalaminya juga akan tetap mengalami masalah kesehatan jangka panjang. Jadi sebagian anak ini bisa mengalami yang namanya gangguan fisik atau mental karena kwashiorkor seumur hidupnya. Penyebab KEP yang berlangsung adalah asupan makan yang tidak cukup. Untuk sekunder adalah penyakit infeksi, malabsorpsi, gangguan utilisasi, dan kebutuhan yang meningkat. Penyebabnya yang pertama adalah host atau anak tersebut, biasanya kemampuan anak belum sesuai, lalu kebutuhan gizi dan berat badannya meningkat, penularan penyakit, dan sosial budaya. Untuk agen, adanya infeksi, campak, diare. Untuk lingkungan biasanya karena keadaan sosial ekonomi yang rendah, sehingga mempengaruhi pengadaan makanan.
Lalu ada faktor biologis ibu sewaktu hamil. Ini adalah cara menentukan KIP atau standar-standar ambang batas dalam penentuan KIP menurut beberapa sumber. Yang pertama adalah klasifikasi Gomez, lalu ada klasifikasi McLaren, klasifikasi menurut Wellcome, ada menurut juga WHO. Dan yang menurut WHO ini adalah yang paling sering kita gunakan di Indonesia untuk mengukur suatu status gizi anak. Yang kedua adalah anemia defisiensi besi. Karena kekurangan zat besi sehingga jumlah sel darah merahnya juga berkurang dan tidak berfungsi dengan baik. Faktor resiko ada jenis kelamin, pola makan, dan donor darah. Penyebabnya adalah kehilangan darah secara kronis, lalu asupan makannya juga tidak adekuat, ketidakmampuan untuk menyerap zat besi, misalnya ada gangguan di usus tertentu seperti penyakit seliak, dan tanpa suplementasi zat besi. Ini adalah beberapa gejala anemia defisiensi besi. Lalu ada kelompok yang beresiko adalah wanita, anak-anak, dan orang yang tidak mengkonsumsi daging atau vegetarian. Beberapa diagnosis anemia yaitu dengan pengecekan ukuran dan warna sel darah merah. Jadi hasil berubah tergantung usia atau kondisi tubuh masing-masing. Lalu dengan laboratorium yaitu dengan mengukur HB. Jadi kadar HB pada wanita memiliki standar sendiri dengan kadar HB yang pada pria. Lalu ada juga dengan mengukur kadar ferritin. Jadi kalau tingkat ferritinnya rendah, maka biasanya zat besinya juga rendah. Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama meningkatkan asupan makan yang mengandung zat besi. Lalu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, mengkonsumsi suplementasi zat besi yang biasanya dalam bentuk tablet. Kalau aneminya ini sudah parah, maka biasanya diperlukan transfusi sel darah merah. Lalu ada hindari makanan atau minuman atau obat yang menghambat penyerapan zat besi. Lalu ada dextran besi lewat infus dan pemberian ferric gluconat lewat infus pada anemia defisiensi besi yang menjalani hemodialisis. Pencegahannya untuk pada bayi dan anak-anak yaitu memberikan zat besi cukup dalam bentuk ASI atau makanan. Pada hamil biasanya diberikan suplementasi. Pada orang dewasa dengan menghindari atau makanan dan minuman yang bisa menghambat penyerapan zat besi dan mengkonsumsi sumber vitamin C. Lalu ada kekurangan vitamin A. Biasanya muncul di negara berkembang misalnya Indonesia. Vitamin A sendiri berfungsi pada penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Penyebabnya yang pertama langsung dan tidak langsung. Karena untuk langsung adalah karena konsumsi vitamin A yang tidak cukup. Untuk tidak langsung ada infeksi, penyerapan terganggu, dan muncul beberapa penyakit. Epidemiologi KVA ini ada host atau penjamu, yaitu karena keadaan manusia di mana dapat menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit. Faktor dari host ini ada karena bayi ini lahir BBLR. Lalu keadaan imunitas dan respon imunitasnya juga kurang. Bisa juga karena tingkat pendidikan atau kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola konsumsi vitamin A pada saat hamil, sehingga menyebabkan BBLR. Untuk agen, vitamin A itu sendiri yang kurang dikonsumsi. Untuk lingkungan ada sosial dan fisik. Ini adalah beberapa gejala klinis dari beberapa penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Pencegahannya ada dari sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan kesehatan, lalu ada dari faktor lingkungan dan faktor individu. Ini adalah pencegahan dan pengobatan KVA, yaitu dengan memperbaiki
pola makan, melakukan fortifikasi vitamin A pada beberapa makanan, memberikan suplementasi vitamin A, lalu imunisasi, dan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Yang keempat adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Gagi ini karena kekurangan yodium yang terjadi secara menerus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Dampaknya sendiri ada menurut kelompok usia, yaitu misalnya untuk semua usia adalah goiter, hipotiroidism, lalu fetus ada aborsi, mortalitas perinatal, untuk neonatus ada mortalitas bayi atau kreatin, anak dan remaja bisa kelainan fungsi mental, untuk dewasa juga bisa, dan kelainan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi ada dampak sosial ekonomi dari masalah kaki. Bisa lamban, keterbelakangan mental, kematian neonatus, putus sekolah ya, gondok, lalu produktivitas dan pendapatan menurun. Jadi anaknya biasanya kecil dan kurus dan sebagainya. Ini adalah defisiensi pada janin yang bisa menyebabkan kretinisme endemis. Jadi ada jenis kretinisme ini endemis dan juga sporadik. Untuk yang endemik adalah anaknya lahir di daerah endemik gondok. Lalu terdapat 2 atau lebih dari 3 gejala. Untuk yang sporadik ini tidak lahir di daerah endemik. Kelainan pada leher bisa tidak terbentuk atau bisa juga disebut dengan hipotiroid kongenital. Untuk penyebabnya adalah bisa yang pertama retardasi mental. Jadi karena hormon tiroid ini mempunyai peran dalam perkembangan otak sehingga bisa berhubungan ke retardasi mental. Di daerah endemis kaki, kadar hormon tiroid ini baik bumil maupun fetus sangat rentan, yaitu sehingga bisa menyebabkan kerusakan otak fetus pada masa kehamilan. Ada 3 pengukuran untuk mengukur kaki. Jadi pengukuran endemisitas kaki ada TQR, total goiter rate, UI, urinary iodine, dan kadar TSH. Jadi TQR ini biasa kita sebut dengan palpasi, yaitu dengan ukuran kelenjar tiroid yang berubah sesuai dengan asupan iodium. Lalu ada beberapa derajat yang bisa digunakan dalam pengukuran ya. Biasanya memang kalau palpasi ini dengan diraba. Untuk palpasi ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang kurang. Jadi memang screening kaki itu lebih sering dilakukan pada anak SD karena mempertimbangkan juga kemudahan pengambilan sampel pada populasi daerah survei. Lalu derajat keparahan dari defisiensi yodium berdasarkan prevalensi goiter pada anak SD ada di tabel ini. Lalu ada yang kedua adalah urinary iodine, yaitu pemeriksaan UI dalam urin. Itu biasanya sangat penting. 90% yodium ini karena diekskresi melalui urin. Sehingga UI dapat menggambarkan asupan dari yodium, dan ini beberapa derajat medium yodium urin pada status dan juga status kekurangan yodiumnya. Ada juga TSH, indikator yang sensitif status yodium, karena sekresi hormon dikendalikan oleh hipotalamus melalui mekanisme feedback. Dampak gagi, defisiensi yodium
biasanya kekurangan unsur iodin dalam makanan konsumsi. Lalu ada yang kedua adalah lokasi geografis. Tentu dataran tinggi ini lebih memiliki resiko yang tinggi. Lalu ada asupan energi dan protein. Ada juga genetik karena keturunan. Beberapa program penanggulangan gagi ini sudah dilakukan. Tujuannya untuk menurunkan angka gondok, lalu mencegah munculnya kasus kreatin pada bayi khususnya. Bisa dengan cara peningkatan konsumsi garam beriodium, pemberian kapsul iodium pada sasaran yang berisiko. Lalu ada peningkatan pengadaan garam beriodium dan pemantauan status iodium di masyarakat, lalu pemantapan koordinasi lintas sektor untuk penanggulangan gagi. Jadi ini adalah beberapa strategi untuk meningkatkan konsumsi garam beriodium di rumah tangga. Jadi ada penanggulangan di jangka panjang dan juga ada penanggulangan jangka pendek. Ini adalah ketersediaan garam di Indonesia. Lalu ada kelebihan zat gizi. Zat gizi kelebihan ini dikarenakan karena antara yang dikonsumsi ini lebih berat dibandingkan dengan kebutuhan. Seperti pada gambar di sini. Lalu status gizi bisa diukur dengan menggunakan IMT atau indeks massa tubuh, yaitu dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter persegi. Ini adalah interpretasi atau batas ambang berdasarkan dari IMT tersebut. Jadi pengertian obesitas adalah suatu kondisi kelebihan berat tubuh akibat tertimbun lemak untuk pria dan wanita masing-masing melebihi 20% dan 25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan kesehatan. Ada beberapa tipe obesitas, misalnya berdasarkan bentuk tubuh ada obesitas tipe buah apel, tipe buah pir, dan tipe ovid. Ada juga berdasarkan keadaan sel lemak, yaitu obesitas tipe hiperplastik, hipertrofi, dan tipe hiperplastik dan hipertrofi. Penyebab obesitas sendiri ada 3, yaitu faktor genetik, yaitu keturunan. Pasti biasanya ketika seseorang memiliki keluarga yang terkena obesitas, pasti memiliki resiko lebih besar untuk terkena obesitas. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu adalah gaya hidup, lifestyle, aktivitas fisik yang sesuai dengan lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi juga ke diri kita. Yang ketiga adalah faktor psikis, yaitu kebiasaan makan. Biasanya karena stres itu orang kadang malah kebanyakan lari ke makan sehingga konsumsinya lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. Ada berbagai tanda dan gejala obes, yaitu gangguan pernafasan, sesak nafas walaupun orang ini melakukan aktivitas yang ringan. Lalu ada nyeri punggung bawah dan memperburuk osteoartritis, terutama di pinggul, lutut, dan pergelangan kaki dan kelainan kulit. Untuk faktor resiko obes ini berhubungan dengan diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, kanker, osteoartritis, tidur apnea, dan sindroma Pickwickian. Untuk berbagai pencegahan dari obes adalah pengaturan nutrisi dan pola makan, aktivitas fisik, modifikasi pola hidup, dan perilaku. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan mengawasi berat badan, asupan makan, dan aktivitas fisiknya, lalu mengontrol keinginan untuk makan, yaitu dengan dukungan dari keluarga juga. Ada juga mengubah perilaku makan dengan mengontrol porsi dan jenis makan yang dikonsumsi. Jadi harus mengkonsumsi makan yang dalam porsi kecil. Jadi sekian untuk materi pada pertemuan kedua kali ini. Silahkan apabila ada pertanyaan atau masukan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.